Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, kali ini kami akan mendemonstrasikan skenario pembelajaran mengenai materi 3, yaitu mengenai materi gerak lurus. Nah, sebelum kita masuk pada demonstrasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Delia Syawitra Rahmatullah, NIM 19033013. Di sini saya akan berperan sebagai guru yang nanti akan menjelaskan pada kegiatan awal. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmadani dengan NIM 19033016. Di sini saya berperan sebagai guru dalam materi konsep gerak lurus. Baik, perkenalkan, nama saya Dio Al-Qadri, NIM 190333017. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang gerak vertikal. Perkenalkan, nama saya Isania Trimakinati, NIM 19033027. Di sini akan berperan pada kegiatan akhir. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jerifara Teresa, NIM 19033031, berperan sebagai guru dalam materi GLB dan GLBB. Baiklah, itulah tadi perkenalan dari masing-masing anggota kelompok 2. Baiklah, langsung saja kita masuk pada demonstrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Devi Rahmadani. Hadir, Bu. Deo Al-Qadri. Hadir, Bu. Isania Ikrimakinanti. Hadir, Bu. Jerifara Teresa. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada hari ini. Sudah siap untuk belajar anak semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, minggu ini merupakan pertemuan ketiga kita ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi berikutnya, Ibu mau tanya, apakah anak-anak semua masih ingat materi minggu lalu? Ingat, Bu. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang vektor, Bu. Iya, betul. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu vektor dan apa aja contohnya? Ada yang masih ingat? Ada, Bu. Ya, silakan, Sania. Vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan arah, Bu. Contohnya perpindahan, gaya, dan kecepatan, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contohnya itu seperti perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan momentum. Sebuah vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal panah yang menunjukkan titik tangkap atau titik awal dari sebuah vektor. Kemudian ada panjang anak panah yang menunjukkan besar atau nilai vektor. Kemudian ada arah vektor yang menunjukkan arah dari vektor tersebut. Nah, vektor itu ada dua, yaitu ada vektor sejajar dan juga vektor berlawanan. Nah, kemudian pengoperasian vektor itu terdiri atas penjumlahan dan pengurangan vektor dengan aturannya masing-masing. Jadi bisa dipahami ya anak-anak sekalian tentang materi minggu lalu? Bisa, Bu.
Baik, hari ini kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengenai gerak lurus. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu di mana Anda sekalian dapat mengetahui pengertian dari gerak dan gerak lurus. Mengetahui besaran-besaran apa yang ada dalam gerak lurus, kemudian dapat memahami tentang GLB dan GLBB, serta memahami tentang gerak vertikal, seperti gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Anak-anak, dalam aktivitas kita sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya gerak. Betul tidak? Betul, Bu. Bu, Nah, sebelum Ibu masuk ke teori lebih lanjut, anak-anak bisa perhatikan dulu ya video yang ada di PPT Ibu. Nah, Nanda sekalian bisa diperhatikan dulu ya videonya. Nah, sekarang coba Nanda semua lihat video animasi pada tampilan PPT Ibu. Ada yang tahu mana yang termasuk bergerak dan tidak bergerak? Tahu, Bu, yang video 1 itu dia bergerak dan video 2 tidak bergerak. Betul, ada yang bisa menyebutkan kenapa video animasi 1 bisa disebut bergerak dan video animasi 2 tidak bergerak? Saya, Bu. Iya, silakan Sania. Pada video animasi 1 itu dikatakan bergerak karena adanya perpindahan posisi orangnya, Bu, dari titik A ke titik B. Nah, sedangkan pada video animasi 2 tidak ada perpindahan posisi orangnya, Bu. Iya, betul sekali. Pada video animasi 1, itu terdapat orang yang sedang berlari dari titik A ke titik B. Nah, pada kondisi itu terdapat 2 titik acuan, yaitu titik A dan titik B. Jika kita menjadikan titik A sebagai acuannya, maka itu dikatakan bergerak menjauhi titik A atau acuan. Nah, sedangkan jika kita menjadikan titik B sebagai acuan, orang itu bergerak mendekati titik B atau acuan. Nah, peristiwa itulah disebut dengan gerak. Berbeda halnya dengan video animasi yang 2. Pada video animasi itu ada orang yang berlari di mesin lari fitness. Nah, peristiwa itu disebut tidak bergerak karena tidak adanya perpindahan posisi pada orangnya. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, jadi apa sih yang dimaksud dengan gerak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, silakan Delia. Baik, Bu. Jadi gerak itu adalah satu perpindahan posisi dari suatu benda dari posisi semulanya, Bu. Iya, betul. Ada pendapat lain? saya Bu, Iya, silakan Deo. gerak adalah suatu perpindahan posisi dari titik acuannya, Bu. Betul sekali. Nah, semua pendapat anak-anak Ibu sudah betul. Jadi, kita next PPT ya, anak-anak. Nah, jadi gerak itu adalah perubahan kedudukan atau posisi benda dengan lintasan tertentu berdasarkan titik acuan tertentu. Nah, gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Contohnya, ketika sedang berlari dari rumah ke sekolah, siswa berjalan ke sekolah, mobil bergerak dari rumah ke pasar. Nah, semua kegiatan itu sangat sering juga kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana anak-anak paham ya mengenai konsep gerak? Sudah, Bu. Baik, setelah kita mempelajari mengenai konsep gerak tadi, kita akan lanjutkan materinya yaitu mengenai gerak lurus.
Sebelumnya Ibu mau bertanya, anak-anak Ibu sudah ada yang sudah pernah naik kereta api? Udah, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, bagi yang sudah pernah, apa yang Ananda rasakan? Menyenangkan, Bu. Iya, betul sekali. Kita merasa senang ya berada di dalam kereta api. Namun, pernahkah anak-anak Ibu perhatikan lintasan rel kereta api itu lurus apa berkelok-kelok? Lurus, Bu. Betul. Jadi kereta api itu bergerak di atas relnya dengan lintasan yang lurus. Lintasan kereta api adalah garis lurus. Nah, karena kereta api itu bergerak pada lintasan yang lurus, maka kereta api mengalami gerak lurus. Berdasarkan ilustrasi contoh yang Ibu jelaskan ini, ada yang tahu apa itu gerak lurus? Tahu, Bu. Gerak pada lintasan lurus, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, gerak lurus itu adalah suatu gerak yang terjadi pada benda lintasan yang lurus. Contohnya pada ilustrasi yang kita jelaskan tadi ya, yaitu gerak kereta api yang sedang melaju pada lintasan yang lurus. Kemudian contoh lainnya seperti kapal laut yang menyeberangi lautan atau samudra, pesawat terbang, olahraga panahan, dan lain-lain. Intinya, semua benda yang bergerak pada lintasan yang lurus disebut dengan gerak lurus. Bagaimana anak-anak Ibu? Apakah sudah paham dengan konsep gerak lurus? Paham, Bu. Sudah, Bu. Nah, anak-anak, pada gerak lurus ini, kita tidak terlepas dan selalu berkaitan dengan namanya besaran. Nah, pada minggu sebelumnya, Ibu sudah menyuruh anak-anak semua untuk membaca mengenai materi gerak lurus ini, kan? Ada yang sudah membaca? Ada, Bu. Tidak, Bu. Lupa, Bu. Baik, yang sudah membaca, ada yang tahu apa saja besaran yang ada pada gerak lurus? Saya tahu, Bu. Ya, silakan Jerivel. Besaran pada gerak lurus itu di antaranya posisi, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan, Bu. Betul. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan masing-masingnya atau sudah paham kan semuanya mengenai besaran-besaran itu? Belum, Bu. Belum, Bu. Tolong jelaskan, Bu. Baik. Nah, kita masuk kepada besaran-besaran pada gerak lurus ya, Nanda. Nah, besaran-besaran pada gerak lurus yang pertama itu ada posisi. Nah, posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan suatu benda, yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Nah, kedudukan tersebut dinyatakan dalam besar dan arah. Sebagai contohnya, perhatikan gambar 2 di bawah. Jika acuannya adalah pohon, posisi ayam adalah 6 meter di sebelah barat pohon, serta posisi kucing adalah 10 meter di sebelah barat daya pohon. Nah, anak-anak Ibu bisa memperhatikan pohon ya, kalau kita jadikan acuannya pohon, nah maka 6 meter di sebelah barat pohon, yaitu ayam. Dan untuk kemudian yang kedua yaitu ada jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu, tanpa memperhatikan arahnya. Jarak termasuk besaran saklar karena hanya memiliki nilai saja. Sedangkan perpindahan, ia merupakan perubahan kedudukan yang diukur dari titik awal sampai dengan titik akhir yang dicapai oleh suatu benda dengan memperhatikan arahnya. Perpindahan merupakan besaran vektor yang ditunjukkan oleh segmen garis dari posisi awal menuju posisi akhir. Nah, perhatikan gambar di atas. Jika ayam berpindah sejauh 12 meter dari posisi awal,
yaitu 6 meter di sebelah barat pohon menjadi 6 meter di timur pohon. Maka posisi ayam dikatakan berubah dan berubah posisi tersebut dikatakan perpindahan yang digambarkan oleh garis berwarna merah. Nah, sedangkan pada gambar terdapat lintasan yang digambarkan oleh garis lurus berwarna merah. Sedangkan pada gambar terdapat lintasan digambarkan oleh garis putus-putus berwarna biru. Garis menggambarkan lintasan. Garis menggambarkan lintasan yang ditempuh ayam agar dapat berpindah sejauh 12 meter dari posisi semula. Lintasan tersebut disebut dengan jarak. Nah, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu kecepatan dan kelajuan. Istilah kecepatan dan kelajuan dikenal dalam perubahan gerak. Kecepatan termasuk besaran vektor, sedangkan kelajuan merupakan besaran saklar. Besaran vektor memperhitungkan arah gerak, sedangkan besaran saklar hanya memiliki besar yang tanpa memperhitungkan arah gerak benda. Nah, kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu, sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu setiap satuan waktu. Untuk secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian untuk kecepatan itu sama dengan perpindahan per selang waktu. Kemudian langkah-langkah untuk memperoleh nilai kelajuan suatu benda, yaitu yang pertama, dengan mengukur jarak yang dilewati benda menggunakan meteran dengan acuan tertentu. Kemudian membaca nilai yang ditunjukkan oleh meteran tersebut. Yang ketiga yaitu mengukur waktu yang ditempuh benda pada jarak tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu memperhitungkan aspek ketelitiannya. Nah, untuk kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata, kalau untuk kecepatan rata-rata atau V didefinisikan sebagai perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Secara matematis, persamaan kecepatan rata-rata dapat ditulis dengan V sama dengan delta X per delta T, di mana V yaitu kecepatan rata-rata atau meter per sekon, untuk delta X yaitu perpindahan. Kemudian kalau untuk delta T itu merupakan perubahan waktu atau sekon dalam sekon. Nah, kelajuan rata-rata merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, secara matematis dapat ditulis dengan V sama dengan S per T, di mana V merupakan kecepatan rata-rata atau meter per sekon, untuk S yaitu jarak tempuh dalam meter, dan T yaitu waktu tempuh dalam sekon. Nah, untuk kecepatan dan kelajuan sesaat, kecepatan sesaat merupakan kecepatan benda pada saat tertentu dari lintasannya. Kecepatan inilah yang ditunjukkan pada jarum speedometer. Kecepatan sesaat dinyatakan dengan persamaan, yaitu vektor P, T, sama dengan delta X per delta T, di mana keterangannya yaitu vektor PT yaitu kecepatan sesaat, atau dalam meter per sekon. Kemudian untuk delta X yaitu perpindahan dalam meter, dan delta T yaitu selang waktu yang sangat kecil, atau delta X menuju 0. Kemudian, kelajuan sesaat ialah kelajuan suatu benda pada selang waktu yang sangat kecil atau mendekati 0. Misalnya pada mobil, kelajuan sesaat dapat dianggap sama dengan pertunjukan jarum speedometer yang dapat dilihat pada saat mobil sedang bergerak. Nah, untuk rumusnya sendiri, yaitu V sama dengan limit delta T menuju 0, delta S per delta T, atau V sama dengan ds per dt. Nah, kemudian yang keempat itu ada percepatan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sangatlah sulit kita jumpai sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Pasti benda akan mengalami perlambatan atau percepatan dalam selang waktu tertentu.
Nah, perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu inilah yang dinamakan percepatan. Percepatan merupakan besaran vektor sehingga nilainya bisa positif atau bisa negatif. Percepatan positif artinya bahwa arah percepatan searah dengan arah perpindahan benda. Artinya, gerakannya akan dipercepat. Sedangkan percepatan yang bernilai negatif artinya bahwa gerakan benda sedang diperlambat. Nah, untuk percepatan sendiri yaitu ada percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan atau delta V dengan selang waktu yang digunakan selama perubahan kecepatan tersebut atau delta T. Nah, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut ya, Nanda. Yaitu vektor A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Di mana untuk keterangannya yaitu A, yaitu percepatan rata-rata. Kemudian delta V merupakan perubahan kecepatan atau meter per sekon. Delta T untuk selang waktu. Kemudian V1 merupakan kecepatan awal dalam meter per sekon. V2 itu kecepatan akhir, T1 itu merupakan waktu awal, dan T2 itu merupakan waktu akhir. Nah, yang kedua yaitu ada percepatan sesaat. Nah, di mana percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Untuk menghitung percepatan sesaat ini, kita perlu mengukur perubahan kecepatan dalam selang waktu yang singkat, atau mendekati nol. Nah, secara matematis dapat ditulis dengan percepatan rata-rata yaitu delta V per delta T dengan delta T-nya yang sangat kecil. Nah, percepatan sesaat dapat didefinisikan sebagai percepatan rata-rata pada limit delta T yang menjadi sangat kecil atau mendekati nol, yaitu percepatan rata-rata limit delta T menuju nol yaitu delta V per delta T. Nah, dalam hal ini, delta V menyatakan perubahan yang sangat kecil pada kecepatan selang waktu delta T yang sangat pendek. Baiklah, anak-anak Ibu, apakah sudah paham dengan materi tentang konsep dan prinsip besaran-besaran pada gerak lurus yang telah Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Anak-anak, apakah masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Wah, bagus, bagus, baik. Setelah kita belajar mengenai konsep gerak lurus, dan besarannya, sekarang kita masuk ke submateri selanjutnya, yaitu mengenai GLB dan GLBB. Anak-anak, apakah sudah pernah mendengar kata-kata GLB dan GLBB sebelumnya? Sudah, Bu. Nah, siapa yang tahu apa kepanjangan dari GLB dan GLBB? Saya, Bu. Ya, silakan Sania. Nah, GLB itu kepanjangan dari gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB kepanjangan dari gerak lurus berubah beraturan. Betul, bagus Sania. Nah, Ibu ada dua contoh ilustrasi GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ilustrasi pertama, misalnya kita naik mobil yang kecepatannya tetap dan tidak berubah. Nah, contoh ilustrasi kedua, misalnya ada peristiwa mobil yang mula-mula diam, tiba-tiba berjalan karena digas. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan oleh Sania tadi, ada yang tahu contoh ilustrasi yang mana yang mengalami peristiwa GLB dan GLBB? Saya, Bu. Pada contoh ilustrasi pertama merupakan GLB dan pada contoh ilustrasi kedua yaitu GLBB, Bu. Baik, ada pendapat lain? Saya, Bu. Pada contoh ilustrasi pertama itu merupakan GLBB dan contoh ilustrasi kedua itu merupakan GLB, Bu. Baik, terima kasih ya Devi dan Sania. Berdasarkan jawaban dari Devi dan Sania tadi, terdapat dua jawaban yang berbeda. Menurut anak-anak Ibu, mana jawaban yang benarnya?
Jawaban Devi, Bu. Sania, Bu. Jawaban Sania, Bu. Nah, anak-anak Ibu, masih ada sebagian kita yang masih keliru yang dalam menetapkan konsep contoh GLBB dan GLB. Fenomena ini sering sekali Ibu jumpai pada siswa saat ini. Masih banyak di antara mereka yang salah konsep mengenai GLB dan juga GLBB. Baiklah, akan Ibu jelaskan konsep yang benarnya. Nah, berdasarkan kepanjangan GLB dan juga GLBB itu, sebenarnya kita udah tahu apa-apa saja contoh dari peristiwa itu. Pada contoh ilustrasi pertama, misalnya kita naik mobil yang kecepatannya tetap dan tidak berubah. Nah, itu termasuk contoh GLBB. GLB sesuai dengan kepanjangannya, yaitu gerak lurus beraturan, di mana pada peristiwa itu kecepatan mobil tersebut yang konstan, beraturan dan tidak berubah. Sedangkan pada contoh ilustrasi kedua, misalnya ada peristiwa mobil yang mula-mula diam, tiba-tiba berjalan karena digas. Nah, ini termasuk contoh GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, karena adanya perubahan kecepatan pada mobil. Awalnya mobil itu diam, yang menunjukkan kecepatannya 0. Setelah itu mobil bergerak, menunjukkan adanya kecepatan. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, mana yang betul jawabannya? Jawaban Devi, Bu. Betul. Apakah sudah bisa Ananda semua membedakan mana contoh GLB dan GLBB? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Memperdalam pemahaman Anda semua, Ibu akan menjelaskan mengenai konsep dan prinsip GLB dan GLBB. Anak-anak Ibu harus memperhatikan ya, kalau bisa dicatat agar paham. Baik, Bu. Peranan materi tentang konsep dan prinsip GLB dan GLBB. 1. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak yang sama atau konstan. Pada gerak lurus beraturan percepatan ialah 0. Jadi, syarat benda bergerak lurus beraturan apabila gerak benda menempuh lintasan lurus dan kelajuan benda tidak berubah. Persamaan GLB secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan S per T, yang mana V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, dan T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Jika benda memiliki jarak tertentu terhadap acuan, maka S sama dengan S0 tambah V kali T, di mana S0 sama dengan kedudukan benda pada T sama dengan 0, atau disebut juga dengan kedudukan awal. Bisa kita lihat pada grafik jarak terhadap waktu yang menunjukkan grafik hubungan waktu dan jarak pada GLB. Nah, grafik V terhadap T menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu tempuh pada GLB. Yang kedua, kita masuk ya kepada gerak lurus berubah beraturan atau disebut juga dengan GLBB. Nah, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah secara teratur tiap detik. Pada GLBB, pada benda mengalami percepatan secara teratur atau tetap. Rumus persamaan GLBB secara umum adalah V sama dengan V0 tambah A kali T. S sama dengan V0T ditambah setengah A kali T kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S, di mana S sama dengan jarak yang ditempuh, V sama dengan kecepatan akhir, dan V0 adalah kecepatan awal benda, A percepatan benda, dan T adalah selang waktu yang ditempuh pada benda. Bisa kita lihat pada grafik GLBB tersebut, di mana grafik pertama yaitu
grafik jarak terhadap waktu, grafik kedua yaitu kecepatan terhadap waktu, dan yang ketiga adalah grafik percepatan terhadap waktu. Oke, kita masuk kepada GLBB terbagi atas dua, yaitu gerak dipercepat beraturan. Gerak dipercepat beraturan merupakan gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya bertambah secara teratur, dengan kata lain percepatannya tetap. Persamaannya VT sama dengan V0 ditambah A kali T, E sama dengan V0 T ditambah setengah A kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. VT sama dengan kecepatan pada waktu T, dan V0 adalah kecepatan awal benda. Grafik kecepatan terhadap waktu pada gerak dipercepat beraturan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kita masuk kepada gerak diperlambat beraturan. Nah, gerak diperlambat beraturan merupakan gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya berkurang secara teratur. Persamaannya, VT sama dengan V0 dikurang A kali T. E sama dengan V0 T dikurang 1/2A kuadrat. Dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2A kali S. Grafik kecepatan terhadap waktu pada gerak diperlambat beraturan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kita masuk kepada contoh soalnya ya. Yang pertama, sebuah mobil bergerak kecepatan tetap 45 km per jam, hitung jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Nah, kita ketahui V sama dengan 45 km per jam, sama dengan 45.000 meter per 3.600 sekon. Nah, didapat 12,5 meter per sekon. Nah, diketahui juga T sama dengan 10 sekon. Nah, yang ditanya di sini adalah jarak. Jadi, S sama dengan V kali T. S sama dengan 12,5 meter per sekon dikali 10 sekon sama dengan 125 meter. Soal yang kedua, sebuah pesawat Airbus sedang mendarat dan mulai diperlambat pada kecepatan 60 meter per sekon. Tentukan besar perlambatannya agar pesawat tersebut berhenti pada jarak 1 km. Nah, diketahui V0 sama dengan 60 meter per sekon, VT 0 karena berhenti, S sama dengan 1 km atau 1000 meter. Yang ditanya di sini adalah percepatan. Nah, dijawab dengan menggunakan persamaan yang berlaku pada GLBB, diperoleh VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2A kali S. VT kuadrat sama dengan 0, V0 sama dengan 60, V0 kuadrat sama dengan 60 kuadrat dikurang 2 dikali A dikali 1000. Nah, didapat 3.600. Nah, A sama dengan 1,8 meter per sekon kuadrat. Jadi, agar pesawat tersebut berhenti pada jarak 1 km, maka besar perlambatannya adalah 1,8 meter per sekon kuadrat. Apakah semuanya paham mengenai konsep dan prinsip GLB dan GLBB beserta contohnya yang telah Ibu jelaskan tadi? Paham, Bu. Paham, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Baiklah, kita lanjutkan submateri terakhir kita yaitu mengenai gerak vertikal. Sebelumnya di SMP Ananda semua sudah mempelajari gerak vertikal. Ada yang masih ingat apa-apa aja yang termasuk gerak vertikal itu? Saya, Pak. Silakan Delia. Baik, Pak. Nah, yang termasuk gerak vertikal itu ada 3, Pak. Di antaranya gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah, Pak. Betul sekali. Sekarang coba
anak-anak ambil satu buah pensil atau pena yang ada di sebelahnya, coba diletakkan di tangan dan dilemparkan ke atas. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, berdasarkan ketiga jenis gerak vertikal tadi, pada percobaan yang anak-anak lakukan ini termasuk contoh jenis gerak vertikal yang mana? Gerak vertikal ke atas, Pak. Ya, betul sekali. Jadi pada percobaan atau prosedur yang kita cobakan ini termasuk salah satu contoh gerak vertikal ke atas. Apakah masih ingat bagaimana konsep dan prinsip ketiga jenis gerak vertikal ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah Sudah lupa, Pak. Baiklah, akan Bapak jelaskan. Untuk gerak vertikal, yang pertama itu ada namanya gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ialah gerak suatu benda dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Atau biasa kita sebut dengan V0-nya sama dengan 0. Contohnya, buah apel jatuh dari pohonnya, kelapa jatuh dari pohonnya, dan lain-lain. Nah, untuk persamaannya, V sama dengan V0 dikali G dikali T, juga ada persamaan yang berikutnya itu H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah G kali T kuadrat. Persamaan yang ketiga, itu ada V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, untuk keterangannya bisa anak-anak perhatikan, untuk V itu ialah kecepatan akhir benda dalam satuan meter per sekon. Untuk V0 itu kecepatan awal benda. Untuk satuannya juga meter per sekon. Untuk G itu percepatan gravitasi. Itu untuk satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk H, ketinggian yang dicapai itu dalam satuan meter. Dan yang terakhir itu untuk T, selang waktu. Atau biasa satuannya itu disebut dengan S. Nah, selanjutnya, untuk yang kedua, itu namanya gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak lurus berubah beraturan dengan ketentuan-ketentuan, dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Untuk ketentuan yang pertama itu ialah kecepatan benda berturut-turut diperlambat. Yang kedua, arah kecepatan awal berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Yang ketiga, kecepatan di titik tertinggi atau puncak ialah 0, atau dengan rumus itu Pt sama dengan 0. Nah, untuk contohnya, itu ketika kita melempar bola atau suatu benda ke atas. Nah, untuk persamaannya ada 3. Pt sama dengan V0 dikurang D kali T. Yang kedua itu untuk ketinggian, H sama dengan V0 dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Yang ketiga, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G kali H. Nah, untuk keterangannya tadi sama seperti gerak jatuh bebas atau gerak, ya untuk gerak jatuh bebas tadi, untuk ketentuan atau rumusnya. Yang ketiga, ialah gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Gerak vertikal ke bawah merupakan gerak lurus berubah beraturan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut yang akan Bapak jelaskan. Untuk kecepatan benda berturut-turut dipercepat. Nah, yang selanjutnya, arah kecepatan awal sama dengan arah percepatan gravitasi bumi. Yang terakhir itu kecepatan awal benda jika jatuh bebas adalah 0 atau V0 sama dengan 0. Contohnya, buku atau benda dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Selanjutnya untuk persamaannya itu ada 3. Pt sama dengan V0 dikali GT, H sama dengan V0 dikali T, tambah G kali T kuadrat. Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Selanjutnya di sini kita ada contoh soal. Contoh soalnya ialah seorang siswa menjatuhkan sebuah benda dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Seorang temannya mengukur waktu benda sampai jatuh ke tanah dan hasilnya 4 sekon. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa tinggi gedung tersebut? Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama
yang diketahui ialah V0 atau kecepatan awalnya itu sama dengan 0 karena dijatuhkan tanpa kecepatan. Nah, untuk T itu 4 sekon. Untuk gravitasi itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya itu adalah H, ketinggiannya. Bisa kita jawab dengan menggunakan rumus H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah G kali T kuadrat. Nah, tinggal kita substitusi atau kita masukin saja apa yang telah diketahui tadi. H sama dengan 0 ditambah T tadi ditambah setengah dikali 9,8 dikali 4 pangkat 2. Nah, didapati hasilnya itu 78,4 meter. Jadi ketinggian gedung itu saat siswa menjatuhkan benda ialah 78,4 meter. Nah, untuk contoh yang kedua, kita di sini ada soal yang ialah soalnya sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 200 meter per sekon. Bila gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah ketinggian yang dicapai peluru. Nah, yang diketahui tadi kecepatan awalnya 200 meter per sekon. Untuk gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu ialah ketinggiannya, hanya. Jadi jawabannya, kita akan menggunakan rumus PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali G kali H. Di mana PT tadi kecepatan akhirnya 0, karena ketika jatuh dia tidak mempunyai kecepatan. Nah, untuk kecepatan awal tadi di situ diketahui 200. Jadi di situ jadinya 200 pangkat 2 dikurang 2 dikali G gravitasi tadi 10 dikali H. H yang ditanya, jadi jawabannya 0 sama dengan 4000 dikurang 20H. Tinggal kita pindah ruas, 20H sama dengan 40.000 sehingga H didapati hasilnya 2000 meter. Baiklah, setelah Bapak menjelaskan mengenai materi konsep dan prinsip gerak vertikal tadi, apakah ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silahkan, Jerivel. Apakah perbedaan antara gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah, Pak? Pertanyaan yang bagus, Jerivel. Kenapa gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah berbeda sedangkan mereka sama-sama jatuh ke bawah? Pada dasarnya, prinsipnya sama, yaitu benda sama-sama jatuh ke bawah. Namun, yang membedakannya ialah pada gerak jatuh bebas, benda jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal atau P0-nya sama dengan 0. Contohnya, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, sedangkan gerak vertikal ke bawah, benda jatuh ke bawah karena adanya gaya yang diberikan kepada benda dengan kecepatan awal. Contohnya bola yang dilemparkan ke bawah. Sampai sini gimana jadi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Baiklah, karena tidak ada lagi yang bertanya, sekarang Bapak bertanya setelah kita mempelajari mengenai materi gerak lurus. Siapa yang ingat ada berapa jenis GLBB beserta pengertian dan contohnya masing-masing? Saya, Pak. Ya, silahkan Sania. GLBB terbagi atas dua, Pak, yaitu gerak dipercepat beraturan dan gerak diperlambat beraturan. Nah, gerak dipercepat beraturan adalah gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya bertambah secara teratur. Contohnya itu mobil yang melaju konstan, tiba-tiba digas hingga menjadi kencang. Nah, sedangkan gerak diperlambat beraturan merupakan gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya berkurang secara teratur. Contohnya itu sebuah bola yang melaju kencang dan tiba-tiba berhenti. Sekian, Pak. Bagus. Terima kasih ya Sania. Beri aplaus untuk Sania. Apakah anak-anak Bapak sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baiklah. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak mau melihat pemahaman Ananda. Mengenai materi yang telah Bapak jelaskan tadi, Bapak akan memberikan 2 soal yang dapat Ananda lihat pada slide PPT Bapak. Untuk soal pertama dan soal kedua, silahkan Ananda kerjakan di buku latihannya masing-masing. Baik, Pak.
Untuk soal pertama itu kelinci dan kura-kura sedang melakukan balapan pada lintasan lurus sepanjang 1 km. Kura-kura merayap dengan kecepatan konstan 0,2 meter per sekon untuk menuju garis finish. Sedangkan kelinci berlari kencang dengan kecepatan konstan 8 meter per sekon menuju garis finish. Dan setelah berlari sejauh 0,8 km, dia berhenti untuk mengejek kura-kura yang sangat lambat. Kelinci menunggu beberapa waktu untuk membiarkan kura-kura menyalip dirinya. Setelah beberapa waktu, kelinci berlari kembali menuju garis finish dengan kecepatan konstan 8 meter per sekon. Pada akhirnya, kura-kura dan kelinci mencapai garis finish secara bersamaan. Pertanyaannya, berapa jarak kura-kura dengan garis finish saat kelinci mulai berlari lagi dan berapa lama kelinci berhenti sebelum berlari kembali? Silakan Ananda kerjakan. Untuk soal yang kedua, seorang pengendara sepeda motor berkendara di sepanjang jalan lurus dengan kecepatan 15 meter per sekon dan akan melewati sebuah perempatan. Pengendara tersebut melihat traffic light sudah menyala kuning, tetapi dia tidak mengurangi kecepatannya. Akhirnya saat lampu merah menyala, dia menerjang melintasi perempatan tepat setelah melewati pos polisi yang berada di pojok perempatan. Polisi yang sudah memarkir motor di depan pos mulai mengejarnya dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat. Akhirnya, pengendara dapat dikejar polisi tepat sebelum perempatan berikutnya. Jarak kedua perempatan tersebut adalah, jadi silakan Ananda kerjakan. Bagaimana Ananda, apakah sudah bisa mengerjakannya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bagus. Jika ada yang kurang paham boleh tanyakan ke Bapak. Baik, Pak. Baiklah. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Siapa yang bisa menjelaskan soal nomor 1? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan, Devi. Baik, terima kasih, Pak. Sebelumnya ini jawaban dari Devi, Pak. Untuk jawaban nomor 1, yaitu diketahui misalkan kura-kura sama dengan L dan kelinci itu sama dengan K. Nah, panjang lintasan sama dengan 1 km, yaitu kalau dirubah dulu menjadi meter, yaitu 1000 meter. Kemudian 1000 meter lari kelinci sebelum finish yaitu 0,8 km dirubah menjadi meter yaitu 800 meter. Nah, untuk VL-nya sama dengan 8 meter per sekon. Untuk VK-nya sama dengan 0,2 meter per sekon. Nah, ditanya yaitu SK dan T berhentinya atau waktu berhentinya. Nah, untuk SL-nya sama dengan panjang lintasan dikurang lari kelinci sebelum finish, yaitu 1000 meter dikurang 800 meter sama dengan 200 meter. Atau TL sama dengan TK. Untuk SL-nya per kecepatan lintasannya itu sama dengan SK per VK sama dengan 200 per 8 sama dengan SK-nya SK per 0,2. Nah, untuk SK-nya 40 per 8 sama dengan 5 meter. Nah, untuk waktu berhentinya sama dengan yaitu TL per TK sama dengan panjang lintasan per VK dikurang panjang lintasan per VL-nya, yaitu didapatkan hasilnya yaitu 1000 per 0,2 dikurang 1000 per 8. Hasilnya yaitu 5000 dikurang 875 sekon, Pak. Jawabannya B. Baiklah, Bapak dan teman-teman, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Devi, atas jawabannya. Apakah ada jawaban lain yang berbeda? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Jawaban dari Devi sudah betul. Apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan soal nomor 1? Sudah, Pak. Kita lanjut soal nomor 2. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Baik, Delia, disilakan untuk menjelaskan jawaban soal nomor 2. Baik, terima kasih, Pak.
Baiklah Bapak dan teman-teman, saya akan menjelaskan soal nomor 2, jawaban soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 itu diketahui kecepatan motor A itu atau kecepatan mula-mula motor A itu adalah 15 meter per sekon. Kemudian diketahui percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat dan kecepatan dari polisinya yaitu 0 meter per sekon. Nah, yang ditanya di sini yaitu berapakah jarak ke dua perempatan tersebut atau SAB-nya. Nah, untuk menjawabnya yaitu kita gunakan rumus FO sama dengan SP, yaitu jarak motor sama dengan jarak polisi. Nah, kita masukkan pada jarak motornya, karena jarak motor itu dia berlaju dengan kecepatan konstan, maka kita masukkan rumus GLB, yaitu V0A dikali T, yang mana kecepatan dari motor itu dikali dengan waktunya. Sama dengan jarak polisi, karena polisi itu dia kecepatannya berubah dari diam menjadi bergerak, maka kita gunakan rumus GLBB, yaitu VPA atau kecepatan polisi kali T tambah setengah AT kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya ke dalam rumus itu, berarti 15T sama dengan 0 tambah setengah kali 2T kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, 15T sama dengan T kuadrat, maka T sama dengan 15 sekon. Nah, langsung saja untuk kita mencari jarak kedua perempatannya, yaitu SAB-nya sama dengan V0A dikali T, yaitu 15 meter per sekon dikali 15 sekon. Yang mana dihasilkanlah yaitu 225 meter. Nah, jawaban di sini adalah E, Pak, 225. Baiklah, Bapak dan teman-teman, itulah jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Delia atas jawabannya. Apakah ada jawaban lain yang berbeda? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Tidak, Pak. Baiklah, jawaban Delia sudah betul. Apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan jawaban nomor 2? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baiklah, Ananda, itulah materi kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan secara ringkas materi tentang garis gerak lurus yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Baiklah, Jeripel, silakan untuk menyimpulkannya. Baik, Bu. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi benda dengan lintasan tertentu berdasarkan titik acuan tertentu. Pada gerak ada namanya gerak lurus, yaitu suatu gerak yang terjadi pada benda pada lintasan yang lurus. Contohnya yaitu kereta api yang sedang melaju pada lintasan yang lurus, kapal laut yang menyeberangi lautan atau samudra, dan lain-lainnya. Besaran-besaran pada gerak lurus itu diantaranya posisi, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Gerak lurus itu terbagi atas dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. GLBB itu ada dua, yaitu gerak dipercepat beraturan dan gerak diperlambat beraturan. Selain itu juga terdapat gerak vertikal, diantaranya gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Terima kasih, Bu. Bagus, terima kasih Jeripel. Nah, Sama-sama, Bu. baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak sudah paham mengenai materi gerak lurus ini? Jika masih ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Alhamdulillah sudah paham, Bu. Alhamdulillah, baiklah karena semuanya sudah paham dan tidak ada lagi yang bertanya, Ibu berharap semua ilmu yang telah didapat tadi menjadi berkah. Amin. Jangan lupa untuk terus mengulang pembelajarannya di rumah dan untuk minggu depan kita akan membahas mengenai gerak parabola. Silakan Ananda semuanya mempelajari dan memahaminya. Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Berhubung waktu kita juga sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Baiklah, itu saja dari Ibu. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Ibu minta maaf dan disilahkan bagi anak-anak untuk meninggalkan room Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baiklah, itulah tadi demonstrasi kelompok 2 mengenai skenario materi 3, yaitu mengenai materi gerak lurus. Baiklah, Ibu dan teman-teman, kami mohon maaf jika ada terdapat kesalahan, baik itu dalam pengucapan, materi, ataupun teknis lainnya. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.